Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila dengan NIM 2120018 dari kelas Manajemen Pendidikan kelas B dengan dosen pemampu yaitu Bapak Mutamam MED. Saya di sini ingin membahas sedikit mengenai manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama itu akan dilanjut mengenai materi pendidikan. Pendidikan itu adalah suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia menjadi manusia yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik. Melalui pendidikan, seorang siswa itu bisa mengekspresikan dirinya secara utuh. Di dalam Undang-Undang Dasar juga telah disebutkan pada nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Ada beberapa tujuan dalam undang-undang tersebut, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini saya akan lanjut mengenai apa itu manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Pengelolaan itu dilakukan untuk mendayagunakan serta secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai suatu tujuan di sekolah atau di suatu organisasi tersebut, dengan cara melakukan pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut sebagai wewenang sebagai manajer yang ada di sekolah atau sebagai komando keputusan yang telah ditetapkan untuk mengarahkan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu ada konsep manajemen. Manajemen dalam artian luas itu bisa termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang secara efektif serta efisien. Sedangkan manajemen dalam artian yang lebih sempit lagi yaitu manajemen sekolah meliputi perencanaan program sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah serta pengawasan, evaluasi, dan sistem informasi sekolah. Sekolah sebagai pendidikan formal itu harus mengembangkan apa sih, yaitu seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu harus dikembangkan. Potensi tersebut bisa meliputi beberapa aspek. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah sumber atau proses penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam rangka menggerakkan untuk mencapai sebuah atau tujuan pendidikan secara efektif serta efisien. Sekolah itu sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia harus menunjukkan sebuah eksistensinya. Eksistensinya apa sih? Sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di era global ini yang akan banyak diminati oleh pengguna lembaga pendidikan karena mampu merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Untuk itu, sekolah harus secepatnya berbenah diri menjadi sekolah yang lebih unggul dalam hal apapun yang secara efektif dapat merespon perkembangan pendidikan serta menjadi sebuah tuntutan dalam pendidikan. Agar menjadi pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi serta diminati oleh masyarakat, sekolah itu harus mempunyai berbenah diri dan berorientasi pada kebutuhan tuntutan dunia global tanpa menghilangkan eksistensinya sebagai bangsa dan negara yang berkarakter mulia. Selanjutnya yaitu ada beberapa fungsi manajemen sekolah. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Yang pertama ada fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan itu sebenarnya apa sih?
Di sini perencanaan yaitu sebuah proses untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan, perhitungan, dan penentuan tentang suatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Dan ada beberapa tujuan perencanaan. Yang pertama yaitu melakukan standar pengawasan, yaitu pencocokan pelaksanaan dengan perencanaan. Untuk mengetahui bagaimana sih pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasi, baik kualifikasinya maupun kuantitas. Kemudian mendapatkan kegiatan secara sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kemudian ada meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kemudian ada memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Kemudian ada menyelaraskan dan memadukan subkegiatan. Kemudian mendeteksi hambatan, kesulitan yang akan ditemui. Yang terakhir yaitu mengarahkan pencapaian dari adanya tujuan. Kemudian ada manfaat dari perencanaan manajemen sekolah, yaitu standar pelaksanaan dan pengawasan, pemulihan berbagai alternatif terbaik, kemudian menyusun skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Ada menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, kemudian membantu pimpinan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ada alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu atau pihak terkait, dan alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Kemudian ada pentingnya perencanaan untuk pendidikan. Perencanaan itu mempunyai posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, lembaga, dan kumpulan pendidikan lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka suatu organisasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan tujuan itu akan terhambat bila mana perencanaan itu tidak ada. Oleh karena itu, perencanaan itu berperan sangat penting. Yang pertama yaitu dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuh suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, dengan perencanaan ini maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Kemudian perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih cara alternatif tentang cara yang terbaik dan kesempatan untuk mengkombinasikan cara yang terbaik. Dan kemudian perencanaan dapat dilakukan skala prioritas. Kemudian dengan adanya perencanaan ini maka ada suatu alat pengukur dan standar untuk mengadakan pengawasan. Kemudian ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa sih? Pengorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen pendidikan dan merupakan suatu proses yang sangat dinamis. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai sebuah proses penentu pekerjaan yang harus dilakukan atau pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagi pekerjaan kepada setiap individu, menetapkan departemen-departemen, serta menentukan hubungan-hubungan. Organizing berasal dari kata organizer, yang berarti menciptakan struktur dan bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain berkaitan dan menyeluruh. Kegiatan menyusun sebagai elemen sebuah lembaga pendidikan maupun instansi merupakan kegiatan manage, secara khusus disebut dengan pengorganisasian. Hal ini memperjelas bahwa di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dan berbagai unit untuk menjadi sebuah tim yang solid. Pengorganisasian dalam lembaga pendidikan itu mempunyai posisi yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Proses pengorganisasian Proses dari pengorganisasian ini akan menentukan sebuah
teamwork yang baik. Hal ini disebabkan oleh pengorganisasian pada hakikatnya, yaitu menentukan sumber daya dan membangun kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai organisasi. Proses perencanaannya dan pengembangan suatu organisasi akan membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu mendelegasikan wewenangan yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kemudian ada fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing itu ditunjukkan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan keahlian yang memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pada dasarnya, pengarahan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Yang terakhir ada fungsi pengendalian atau controlling. Controlling atau juga bisa disebut sebagai pengendalian pengawasan merupakan bagian akhir dari fungsi dari sebuah manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pelaksanaan dan pengendalian itu sendiri. Dalam berbagai kasus peningkatan mutu pendidikan, terdapat kasus yang masih sangat lemah pelaksanaannya pengendalian sehingga terjadi sebuah penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengawasan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja organisasi sekolah sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh. Pengawasan dalam lembaga pendidikan, proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan perencanaan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak korektif guna untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam meningkatkan mutu pendidikan. Proses pengawasan paling terdiri dari 5 tahap, yaitu ada penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, kemudian ada pengukuran pelaksanaan kegiatan yang nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengembangan tindakan koreksi bila perlu. Kemudian pengawasan dalam lembaga pendidikan itu ada proses pemantauan penilaian yang tadi disebutkan dan pelaporan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan penyempurnaan lebih lanjut. Kemudian ada garapan manajemen sekolah. Manajemen pendidikan adalah bagian dari proses manajemen sekolah karena merujuk pada penetapan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, sumber belajar, dan dana serta upaya mencapai tujuan lembaga sekolah secara dinamis. Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan pendidikan. Kemudian ada peranan kepala sekolah dalam manajemen. Kepala sekolah itu kan merupakan jabatan karir yang diperoleh oleh seseorang setelah sekian lama menjabat sebagai guru. Seseorang diangkat dan dipercaya untuk menduduki jabatan kepala sekolah itu harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang telah disyaratkan. Secara sederhana, kepala sekolah itu dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu lembaga atau sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka itu memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di sekolah.
Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, peranan kepala sekolah itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya, kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi, kesiswaan, dan personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi, school plan, dan pelengkapan serta organisasi sekolah. Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya dengan para guru, staf, siswa sebagai esensi dari kepemimpinannya agar kepengikutan. Ada 3 macam peranan kepemimpinan dilihat dari otoritas dan status formal seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi kinerjanya. Seorang kepala sekolah sering dirumuskan sebagai EMASLIM, singkatan dari educator, manager, administration, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kemudian ada mutu pendidikan. Mutu berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kadar atau derajat. Mutu pendidikan itu yang diinginkan tidak terjadi begitu saja, tetapi mutu perlu direncanakan. Perencanaan yang matang merupakan salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan sebuah mutu. Secara umum, mutu itu diartikan sebagai gambaran karakteristik seluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam membuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia, kepala sekolah, guru sebagai guru BP, karyawan siswa, dan sumber daya selebihnya peralatan, kelengkapan, uang, dan bahan lainnya. Proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan dari adanya input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas efektivitasnya, produktivitas, efisiensinya, inovasi, serta kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Kemudian proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan itu terlibat di dalamnya dalam proses pendidikan itu sendiri. Mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep yang relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada 2, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pendidikan yang bermutu itu apabila pelanggan internal seperti kepala sekolah, guru, karyawan sekolah berkembang baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan pelanggan eksternal yaitu eksternal primer peserta didik dan eksternal sekunder ada orang tua, pemimpin pemerintah dan perusahaan, serta eksternal tersier pasar kerja dan masyarakat yang luas. Kemudian ada manajemen pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran itu mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen pendidikan, namun ruang lingkupnya itu berbeda dan bidang kajian dari manajemen pembelajaran itu berbeda dengan manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan itu mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan sebuah elemen dari manajemen sekolah, sedangkan manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik, sehingga dengan demikian pendidik itu mempunyai wewenang secara khusus dan yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan pembelajaran, pengorganisasian,
serta mengendalikan, mengarahkan siswanya, serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan selama ini. Pada kegiatan perencanaan pembelajaran, pendidik menentukan tujuan pembelajaran, yakni tujuan yang ingin dicapai setelah terjadinya proses kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari aspek, yaitu apa yang dilakukan peserta didik dan akan dilakukan oleh pendidik. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan maksimal, maka dibutuhkan adanya perencanaan. Ada beberapa kriteria dari guru profesional. Yang pertama, harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi personal. Yang kemudian kompetensi profesional. Yang kemudian ada kompetensi sosial. Apa itu kompetensi pedagogik? Pedagogik adalah sebuah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya, berbagai potensi yang dimiliki. Artinya, guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi kegiatan dari pembelajaran. Kemudian ada kompetensi personal. Apa sih kompetensi personal? Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik untuk menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Artinya, guru itu harus memiliki sikap yang berkepribadian mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi untuk siswanya. Dengan kata lain, guru itu harus memiliki kepribadian yang patut untuk diteladani atau sebagai contoh sehingga mampu melaksanakan pusat yang kemudian akan dicontoh oleh peserta didiknya. Kemudian ada kompetensi profesional, adalah sebuah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, memungkinkan membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Artinya, guru itu harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studinya, serta subjek matter yang akan diajarkan, serta penguasaan didaktif metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu memiliki model strategi dan metode yang tepat untuk menerapkan dan mengajar kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan yang luas serta tentang kurikulum dan landasan kependidikan. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul dengan peserta didiknya, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat di sekitar. Artinya bahwa guru itu harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua orang, baik kepada murid-muridnya maupun kepada sesama guru atau dengan kepala sekolah atau dengan masyarakat luas di mana guru itu tinggal. Kemudian ada kesimpulan dari materi tersebut adalah mewujudkan guru profesional itu dapat melalui manajemen sekolah yang baik, diterapkannya oleh kepala sekolah melalui kebijakan kepada seluruh warga di sekolah. Kebijakan kepala sekolah, manajemen yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan manajemen pendidikan yang dimulai dari perencanaan program dengan cara evaluasi,
Untuk menjadi guru yang profesional, maka pendidik harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam kepentingan siswa dan pembelajaran, menguasai secara mendalam materi, dan menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat atau yang sesuai, dan mampu berpikir secara sistematis dan selalu belajar dari pengalaman atau refleksi diri dan selalu mengoreksi, serta proses belajar mengajar semakin baik, bertanggung jawab, memantau perilaku peserta didiknya melalui kegiatan evaluasi, aplikasi di kelas, maupun membuat program evaluasi, analisis, serta remedial, serta pelaksanaan dan bimbingan. Kemudian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.